Bill Gates, siapakah dia? Mari mengulas bersama M. King. Bill Gates termasuk seorang pengusaha revolusi komputer pribadi terkenal di dunia. Meski demikian, taktik bisnisnya dikritik karena dianggap anti-kompetitif. Pada tahap-tahap akhir karirnya, Gates melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill and Melinda Gates Foundation yang didirikan pada tahun 2000. Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksekutif tinggi di Microsoft pada bulan Januari 2000. Ia masih menjabat sebagai ketua dan membentuk jabatan kepala arsitek perangkat lunak. Pada Juni 2006, Gates mengumumkan bahwa ia akan bekerja paruh waktu untuk Microsoft dan pernah Bill Gates dan Melinda Foundation melimpahkan secara bertahap semua pekerjaannya kepada Ray Oze, kepala arsitek perangkat lunak, dan Craig Mandy, pejabat riset dan strategi tertinggi Microsoft. Hari kerja purna waktu terakhir Gates di Microsoft adalah 27 Juni 2008 saat ia masih bekerja di Microsoft sebagai ketua non-eksekutif. Masa kecil. Gates lahir di Seattle, Washington dari pasangan William Harry Gates dan ibunya Mary Maxwell Gates. Ia sendiri memiliki darah Inggris, Jerman, Skotlandia, dan Irlandia. Keluarganya termasuk masyarakat menengah ke atas. Ayahnya adalah pengacara ternama. Ibunya menjabat sebagai anggota Dewan Direktur First Interest Man System Unit W. Dan ayahnya, Jack Maxwell, adalah Presiden Bank Nasional. Gates memiliki seorang kakak bernama Christine dan seorang adik bernama Libby. Ia merupakan keturunan keempat dalam keluarga, namun dikenal sebagai William Gates III karena ayahnya menyandang akhiran II. Gates sendiri tertarik dengan komputer sejak ia masih berusia belia. Perkenalan dengan komputer terjadi ketika ia berusia 13 tahun. Saat itu, Mothers Club di sekolahnya, Lake School, membeli sebuah terminal teleskop modal AISR, beberapa komputer General Electric untuk para siswa. Melihat komputer tersebut, Gates tertarik dan mulai mempelajarinya. Ia tertarik dengan kemampuan mesin tersebut mengeksekusi kode perangkat lunak dengan sempurna dan menulis program komputer pertama di sini menggunakan bahasa program BASIC. Ketika ia mengenang kembali masa-masa itu, ia mengatakan, ada sesuatu yang pas dengan mesin tersebut. Dari sanalah ia mempelajari sistem lain, termasuk sistem mini komputer DEC PDP, khususnya PDP-10 yang dimiliki oleh Computer Science Corporation menggunakan komputer PDP-10 dibatasi waktu. Gates bersama beberapa temannya seperti Paul Allen, Rick Whelan, dan Kent Evans memutuskan mengeksploitasi sebuah bug pada sistem operasi untuk memperoleh waktu tambahan menggunakan komputer. Namun mereka tertangkap tangan dan akhirnya dilarang untuk mengakses sistem itu selama musim panas. Saat-saat awal mempelajari program, mereka malah ditawari untuk menemukan bug lain di perangkat lunak saat menjalani masa hukuman karena kedapatan menggunakan komputer di sekolah. Gates mempelajari kode sumber berbagai program termasuk program yang ditulis dalam bahasa Fortran dan LIZP. Ia dan temannya bekerja di sana hingga tahun 1970 ketika CCC ditutup karena bangkrut. Pada tahun berikutnya, Information Systems Inc. memperkerjakan 4 siswa Lakeside tersebut untuk menulis program pembayaran gaji dalam bahasa COBOL dan memberikan royalti untuk penjualan program tersebut
sebagai tambahan hak akses komputer perusahaan. Gates juga mendapat pekerjaan tambahan ketika bersekolah, diminta untuk membuat program mengatur jadwal kelas. Gates memanfaatkan ini dengan mengubah sebagian program agar ia ditempatkan di kelas yang didominasi perempuan. Pada usia 17, Gates dan Allen mendirikan Trevo Data yang fokus pada sistem penghitung lalu lintas yang berbasis prosesor Intel 8008. Gates lulus di Lexit School pada tahun 1973. Setelah itu ia mengambil tes ZAT dan mendapatkan skor yang sangat tinggi, yaitu 1590 dari 1600. Dengan nilai itu ia diterima di Harvard College, di mana ia bertemu dengan Steve Ballmer yang kelak menggantikan Gates sebagai CEO Microsoft pada tahun keduanya. Gates merancang sebuah algoritma untuk menyortir menekuk sebagai solusi atas suatu dari rangkaian masalah yang belum terpecahkan dalam kelas kombinatorika oleh Harry Lewis, seorang profesornya. Solusi Gates memegang rekor sebagai versi tercepat dalam 30 tahun. Penggantinya justru lebih cepat 1% saja. Solusinya kemudian diresmikan dalam bentuk cetakan kerjasama dengan ilmuwan komputer Harvard, Christos Papadimitriou. Gates tidak punya rencana belajar tetap menjadi mahasiswa di Harvard dan menghabiskan banyak waktu dengan menggunakan komputer sekolah. Gates masih berkomunikasi dengan Paul Allen dan ia bergabung dengannya di Honeywell pada musim panas 1974. Pada tahun berikutnya, Gates dan Allen melihat peluncuran di berbagai kesempatan untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak komputer sendiri. Ia telah membicarakan keputusan ini bersama dengan orang tuanya yang sangat mendukungnya setelah mereka melihat antusias Gates untuk mendirikan perusahaan. Setelah membicarakan masalah populer elektronik edisi tahun 1975, Gates menghubungi Micro Instrument Telecom System, menciptakan mikrokomputer baru tersebut dan mengirimkan bahwa ia dan teman-temannya sedang mengerjakan penerjemah basic untuk digunakan sebagai platformnya. Kenyataannya, Gates dan Allen tidak memiliki komputer Altair dan belum menulis sebaris pun kode basic. Mereka hanya ingin membuat MITS tertarik. Menanggapi informasi tersebut, Presiden MITS Robert setuju menemui mereka untuk melihat demonya. Demonstrasi yang diadakan di kantor MITS tersebut berhasil dan menghasilkan kesempatan dengan MITS untuk mendistribusikan perjemaah ini dengan nama Altar Basic. Untuk keperluan proyek ini, Paul Allen dikerjakan di MITS. Gates kemudian memutuskan untuk absen dari Harvard untuk bekerja bersama dengan Allen pada November 1975. Mereka membuat perusahaan kemitraan memberinya nama Microsoft dengan kantor pertama di Albuquerque 1 tahun berikutnya. Tanda penghubung nama Microsoft dihapus pada 26 November 1976. Nama dagang Microsoft didaftarkan di Kementerian Luar Negeri Meksiko. Gates tidak pernah kembali ke Harvard untuk menyelesaikan studinya. Saat Basic Microsoft dikenal secara luas oleh para penggemar komputer, Gates menemukan bahwa salinan pra-pasarnya telah bocor ke masyarakat dan didistribusikan secara luas. Pada Februari 1976, Gates menulis Open Letter to Habits. Di surat berita, MITS menyatakan bahwa MITS tidak boleh memproduksi, mendistribusikan, dan mempertahankan perangkat lunak berkualitas tinggi tanpa membayarnya. Surat ini disambut dingin oleh banyak penggemar komputer. Namun Gates mempertahankan keyakinan bahwa para pengembang perangkat lunak harus mampu meminta bayaran. Kemitraan dengan IBM. Pada tahun 1980, IBM membujuk Microsoft untuk menulis penerjemah basic untuk komputer pribadi mereka. Selanjutnya, IBM PC. Ketika perwakilan IBM menyebut bahwa mereka butuh sebuah sistem operasi, Gates memberikan rujukan kepada Digital Research (DRI)
membuat sistem operasi CP yang banyak digunakan pada masa itu. Setelah Microsoft meluncurkan versi retail pertama, Microsoft Windows, pada 20 November 1985, pada bulan Agustus, perusahaan ini mencapai persetujuan dengan IBM untuk mengembangkan sistem operasi terpisah bernama OS. Meski kedua perusahaan ini berhasil mengembangkan versi pertama dari sistem ini, perbedaan tingkat kreativitas merusak kerjasama ini. Gates mengeluarkan memo internal pada 16 Mei 1991 mengumumkan bahwa kerjasama dengan OS berakhir dan Microsoft mengalihkan operasi ke pengembangan kernel Windows NT. Ada berbagai gaya manajemen. Sebagai seorang eksekutif, Gates secara rutin bertemu dengan manajer senior dan manajer program Microsoft. Beberapa pengakuan Gates langsung di rapat menyebutkan Gates sebagai seorang yang menyerang dengan kata-kata dan memarahi manajer ketika mengetahui ada lubang dan strategi bisnis atau proposal mereka yang menempatkan rencana jangka panjang perusahaan di ujung tanduk. Ia sering memotong presentasi dengan komputer seperti itu hal terbodoh yang pernah ia dengar, dan lebih baik kamu mengambilkan opsimu dan bergabung dengan Korps Perdamaian. Tuntutan persaingan tidak sehat. Gates sendiri dalam operasi Microsoft di bawah Gates melakukan banyak tindakan yang menjurus pada tuntutan persaingan tidak sehat. Misalnya kasus United States Microsoft yang terjadi tahun 1998. Pada saat itu Gates memberikan pengakuan dan kesaksian-kesaksian cenderung menghindari pertanyaan. Ia juga lebih banyak memperdebatkan arti kontekstual kata-kata seperti comps, bersaing, konterat, mengkhawatirkan, dan kami. Putaran pertama kesaksian menunjukkan Gates memberikan jawab yang tidak jelas dan mengatakan atau tidak ingat berkali-kali sampai hakim tertawa kecil. Lebih buruknya lagi, banyak penyangkalan dan pembelaan tidak tahu yang dijawab pada teknologi ini dibantah oleh jaksa dengan menampilkan bagian-bagian surreal yang dikirim dan diterima Gates. Kemunculan di iklan. Gates muncul di beberapa iklan yang mempromosikan Microsoft pada tahun 2008. Iklan pertama yang juga dibintangi Jerry Stahl adalah percakapan 90 detik ketika Seinfeld berjalan di depan toko sepatu diskon di sebuah mall dan melihat Gates membeli sepatu toko tersebut. Si penjual berusaha menjual sepatu yang ukurannya lebih besar, suatu nomor kepada Gates. Ketika Gates membayarnya, ia memegang kartu diskonnya yang menampilkan versi sentingnya foto wajah ketika ditangkap di New Mexico pada tahun 1977 akibat pelanggaran lalu lintas. Ketika mereka berdua berjalan keluar mall, Seinfeld bertanya kepada Gates, apa ia telah menyatakan pikiran dengan para pengembang lain? Setelah dijawab ya, ia bertanya lagi, apakah mereka bekerja sama untuk membuat komputer yang bisa dimakan? Dan Gates menjawabnya, ya. Beberapa orang mengatakan bahwa iklan ini merupakan penghormatan atas acara Seinfeld. Pada iklan kedua, Gates dan Seinfeld menginap di rumah sebuah keluarga kelas menengah, mencoba menyesuaikan diri dengan orang-orang biasa. Pasca Microsoft. Sejak meninggalkan Microsoft, Gates melanjutkan aktivitas filantropi. Di antara proyek-proyek lain, membeli hak video serial Message Lecture berjudul The Character of Physical Law, disampaikan di Cornell University oleh Richard Feynman pada tahun 1964. Video tersebut bersedia untuk umum secara daring Project Juva Microsoft. Gates diundang untuk mengunjungi dan menyampaikan ceramah di Massachusetts Institute of Technology. Ia meminta mahasiswa untuk menangani masalah-masalah besar dunia yang akan mereka alami pada masa depan. Kehidupan pribadinya. Gates menikahi Melinda Frank pada tahun 1994. Mereka dikaruniai 3 orang anak, Jennifer Catherine Gates, Rodney Jones Gates, dan Pep Adele Gates. Rumah keluarga Gates merupakan sebuah rumah mewah di bawah tanah di sisi bukit yang menghadap Lake Washington di Medina. Menurut catatan publik King Country pada tahun 2006,
Nilai Gates total properti tanah keluarga Gates adalah 125 juta US dollar dan pajak properti setiap tahunnya sebesar 991.000 US dollar. Gates termasuk di antara akuisisi pribadi Gates adalah Codex Elixir, yaitu koleksi tulisan Leonardo da Vinci yang dibeli Gates nilai 30,8 juta US dollar pada tahun 1994. Gates adalah seorang kutu buku, penyendiri, namun juga adalah sosok yang bandel. Walau di masa-masa sekolahnya ia pernah menempati peringkat pertama pada daftar atau dalam disiplin-disiplin ilmu tertentu. Gates memiliki beberapa investasi di luar Microsoft. Pada tahun 2006 menggajinya sebesar 616.667 US dollar. Demikian fakta tentang sosok Gates, sosok yang paling berpengaruh dan memiliki jutaan dolar di muka bumi. Terima kasih.